Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bista'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan malam hari ini, detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama, dan karena apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah yang hadir di sini usianya 40 lebih ya. Lebih akan betul. Berarti tersebut itu sih di bawah 40 betul. Itu. Oke, ya itu kalita ya itu. Kenapa saya singgung 40? Karena 40 tahun itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat istimewa. Bahkan dalam Quran dan hadis angka 40 ini memiliki satu kemuliaan dan satu kekhususan tertentu. Contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam itu diberikan oleh Allah pembekalan khusus risalah untuk disampaikan kepada umatnya itu juga butuh waktu 40 malam. Jadi bukan kira-kira. Karena disampaikan oleh Allah dalam Al-Baqarah 51 tercatat di situ. Wa adna Musa arba'ina lailatan. Jadi ketika kami Allah ini menjanjikan kepada Musa untuk memberikan pembekalan khusus berupa wahyu yang disampaikan kepada umatnya, ini membutuhkan waktu 40 malam. 40 juga apa ini akan turun atau pertanda dulu para nabi diangkat dari nabi kemudian dilantik menjadi rasul, dan terkhusus Rasulullah kita Muhammad SAW ini diangkat menjadi rasul juga pada usia 40 tahun dengan turunnya surat A'la 1 sampai dengan 5. Bahkan 40 tahun ini nanti akan turun kematakan yang disyariatkan oleh Al-Quran bahwa nanti akan diteruskan oleh Nabi sebagai pesan kepada kita. Bahkan ini merupakan ikon atau simbol bagi para ulama zaman dulu yang bisa merumuskan misalnya 40 teori. Jadi ada Imam Al-Ghazali, ini terkenal dengan kitabnya yang bernama Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 pokok-pokok yang bisa menguatkan akar agama Islam misalnya. Kemudian juga ada yang populer juga dari Imam Al-Nawawi, ini juga menerbitkan 42 hadis yang terkenal dengan nama Al-Arba'in, sekitar 40-an. Juga ada kitab-kitab atau buku-buku 40 keutamaan para penghafal dan pengamal Quran misalnya. Jadi 40 itu begitu sangat istimewa, dan terkait dengan masa perjalanan manusia, maka ada satu ayat yang dikhususkan oleh Allah untuk memberikan satu petunjuk, memberikan satu pedoman bagaimana menata baik sisi manajemen kehidupan kita atau sisi usia kita ketika telah mencapai 40. Dan ini pun 40 itu adalah pokok, kita tinggal meneruskan saja. Yang coba kita sampaikan ini berfokus pada satu ayat dalam Al-Quran dan turunannya, turun tafsirnya, yaitu Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi nanti asbabul nuzulnya, sebab turunnya Quran ini, ayat ini diambilnya adalah berita
dan apresiasi yang disampaikan oleh Allah terkait dengan kebahagiaan sahabat Abu Bakar dan doanya kepada Allah ketika beliau mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Jadi Abu Bakar ini mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Apa itu anugerahnya? Dan ini populer sekali di kitab-kitab tafsir, bahwa pada saat beliau ini mencapai umur 40, jadi sahabat Abu Bakar ini sahabatnya Nabi, teman setianya Nabi, juga mertuanya Nabi sekaligus, karena di antara putri beliau ini ada yang jadi istrinya Nabi, Bu Aisyah. Nah, pada usia 40 tahun ini Abu Bakar beriman pada Rasul, masuk Islam. Berapa usia Nabi waktu itu? Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40. Kemudian mulai menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi dari lingkungan keluarga, kerabat, teman terdekat, termasuk Abu Bakar selama 2-4 tahun. Abu Bakar masuk Islam usia 40 tahun. Jadi selisih Abu Bakar dengan Rasulullah itu 2 tahun. Rasulullah ketika umur 42, Abu Bakar umurnya 40. Nah, Abu Bakar masuk Islam yang kemudian diikuti bukan dia saja. Kemudian masuk Islam itu orang tuanya. Jadi Abu Bakar masuk Islam, kemudian orang tuanya masuk Islam, kemudian anaknya Abdurrahman juga masuk Islam, dan cucunya pun masuk Islam pada waktu yang bersamaan. Jadi ini saya kurang lebih. Maka pada saat dalam suasana itulah kegembiraan yang sangat luar biasa itu, kemudian beliau minta petunjuk kepada Allah untuk diberikan apa itu yang namanya bimbingan oleh Allah, bagaimana mensyukuri nikmat ketika dia mencapai umur 40 tahun. Yang dengan 40 tahun tersebut Abu Bakar beserta seluruh keluarganya ini mempunyai kehidupan yang baru. Kehidupan baru, kemudian jendela terbuka baru, nafas yang baru. Kok baru? Ya yang baru karena apa? Sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini termasuk kaum Nabi, kaum Quraisy. Jadi memang di usia 40 ketika Abu Bakar ini masuk Islam, dia menganggap ini loh hidup baru ketika memeluk agama Islam. Jadi berdoa kepada Allah, menginginkan petunjuk yang tepat dari Allah sehingga sisa-sisa umurnya nanti ini bisa dijalani dengan lebih baik dibandingkan dari sebelumnya. Maka turunlah Quran surat Al-Ahqaf 15 yang mengabadikan peristiwa ini. Sehingga tatkala beliau Abu Bakar ini umur 40 pada masa kematangan, jadi kalau ada orang yang berproses baik apa itu dalam fase tumbuh kembang berkembang dari kecil kemudian tumbuh remaja pemuda, ini prosesnya seperti bayi. Jadi kadang-kadang masih perlu bantuan, masih perlu donasi, masih perlu support dukungan, kadang-kadang naik turun, kadang-kadang lemah dan lain sebagainya. Di awal-awal ketika kita merasakan fase kematangan. Kata Allah, hatta idza balagha asuddah. Sampai ketika sudah mulai terasa nyaman, jadi Abu Bakar merasa nyaman, kemudian merasa lebih kuat nalarnya, mulai matang, bahkan penampilan fisiknya pun sudah beda, kekuatan nalarnya, daya pikirnya dan sebagainya. Sampai di usia 40, balagha arba'ina sana. Ini artinya bahwa bimbingan Allah yang menyertai kalimat ini ketika seorang sudah pada usia 40 atau suasana yang dirasakan seperti yang Abu Bakar rasakan. Kemudian Abu Bakar merasakan anugerah tersebut, kenikmatan tersebut, dan meminta atau memohon petunjuk pada Allah dalam setiap aktivitasnya. Apa yang dilakukan? Maka Allah menjawab, lakukan seperti yang Abu Bakar kerjakan. Ini yang sangat menarik.
Dan ini adalah apresiasi Abu Bakar ketika beliau kemudian berdoa bermohon pada Allah dan diabadikan dalam Quran. Surat Al-Ahqaf ayat 15, dengan iki ngerti tahu akan apa ning orang kuwi surat Al-Ahqaf. Allah berkata, Robbi aujibni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidain. Ini kalimat pertamanya. Robbi aujibni, ya Allah, mohon bimbing hamba. Ya Allah, mohon berikan petunjuk pada hamba. Ya Allah, arahkan hamba. An askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidain, agar hamba mampu untuk mensyukuri nikmat yang telah kau karuniakan kepada hamba dan kepada kedua orang tua hamba. Maka dalam konteks umur 40 tahun ini, yang harus dilakukan kata Allah, satu, minta kepada Allah untuk diberikan bimbingan agar mampu bersyukur. Atas apa? Atas segala nikmat yang diberikan selama umur 40 tahun ini. Ini tidak mudah. Bagaimana bersyukurnya? Apakah cukup dengan mengucap alhamdulillah? Apakah hanya dengan berbagi dan seterusnya? Nah, bahkan ini mencontohkan dengan contoh yang sangat luar biasa, diridhoi oleh Allah dengan ridho itu diabadikan dalam Quran. Apa itu? Jadi Abu Bakar ini mensyukuri satu nikmat yang Allah berikan pada beliau tatkala sampai umur 40 tahun, dan ini disepakati oleh para ulama ketika menafsirkan ayat ini, yaitu nikmat tauhid. Nikmat tauhid apa itu? Jadi menjadikan seluruh atau segala hal yang kita kerjakan dalam aktivitas ini hanya kita kerjakan atau kita arahkan pada Allah semata. Jadi kalau kita misalnya mau makan, makannya kita kerjakan karena Allah. Kalau kita mau minum, kita kerjakan karena Allah. Kita bekerja, kita kerjakan karena Allah. Beraktivitas apapun, kita kerjakan karena Allah. Dalam konteks tauhid, hanya untuk Allah semata, hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Maka aktivitas ini yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan amal, ini akan memiliki nilai bertambah. Namanya bukan hanya amal, tapi ditambahkan dengan soleh. Amal soleh. Jadi kalau masih amal itu masih netral, masih umum. Makan itu masih amal, minum masih amal, bekerja masih amal. Tapi kalau misalnya amal itu dikerjakan karena Allah, karena mencari ridho Allah, itu amal soleh. Pertanyaannya, kita kerjakan itu atas ridho Allah atau tidak? Jika pekerjaan itu dilakukan karena Allah, maka turun ridho Allah, sehingga dianggap baik oleh Allah dan disebut dengan amal soleh. Makanya setiap orang tua ini cita-citanya, ini fitrahnya manusia. Setiap orang tua ketika dia punya anak, mesti ingin anaknya jadi anak yang soleh, walaupun soleh ini fitrah. Berangan-angan atau berdoa supaya anak itu dibimbing oleh Allah supaya jadi yang baik. Nah, Abu Bakar ini berpikir begini. Saya ini sudah beraktivitas, saya ini adalah orang pebisnis. Abu Bakar itu seorang pebisnis dagang. Beliau ini pebisnis yang hebat, yang nanti temannya adalah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan juga nanti masuk Islam, diajak oleh Abu Bakar. Kemudian termasuk juga ada Abdurrahman bin Auf. Ada juga seorang pemuda usia 17 tahun yang sukses juga. Kemudian diajak oleh Utsman masuk Islam. Namanya Arqamin, Abi Arqam, masuk Islam yang ke-17. Dari orang-orang sahabat Nabi yang masuk Islam ke-17 dan pas usianya 17 tahun. Arqamin, Abi Arqam ini mewakafkan tempat tinggalnya, rumahnya untuk dijadikan majelis taklim Nabi, terkenal dengan Darul Arqam. Kita mengenal atau mendengar ada apa ini pelatihan Darul Arqam pemuda
MA, namanya dari sini, caranya dari sini. Ini ada di Sobat. Abu Bakar ini merasa berbisnis, bekerja, bahkan beliau ini merantau, kadang ke Syam, sampai ke Palestina, kadang ke Syria, kadang ke Lebanon, Jordania, kadang kemudian ke Yaman juga. Bahkan kebiasaan biasa tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Inilah Quraisy, jadi kebiasaan orang Quraisy. Nah, beliau itu merasakan sebelum sampai titik ini, sebelum beliau masuk Islam, pekerjaan saya itu ya hanya untuk dunia saja. Dia memikirkan 40 tahun yang lalu itu semua dia saja. Berangkat kerja, berangkat gelap, gitu. Aktivitas lagi, kerja lagi, untuk ada lagi, belajar lagi, dan semuanya itu hanya dia saja. Tapi memang dia waktu itu belum masuk Islam. Makanya dia berpikir, setelah masuk Islam berpikir, Masya Allah, sampai di usia 40 tahun ini dia menerima risalah Islam, dan dia pikirkan ternyata sebelum masuk Islam semua aktivitasnya itu tidak ada nilai di hadapan Allah. Jika kita refleksikan dalam keadaan kita, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, tidak usah tanya pada orang lain, gitu. Usahanya dewi-dewi. Anda, saya, kita semua yang ada di sini, selama kita hidup bahkan sampai umur 40 tahun lebih ini, apakah pekerjaan kita, apakah aktivitas kita pernah niatkan kepada Allah? Bekerja hanya sebatas bekerja mungkin, makan minum hanya sebatas makan minum mungkin, gotong royong hanya sebatas gotong royong mungkin. Kalau hanya itu yang kita kerjakan, jangan kita, orang-orang yang belum beriman itu juga sama. Orang selain Islam itu juga sama. Bekerja ya bekerja, makan ya makan, itu ya minum. Nah, terus bedanya apa? Makanya kita orang Islam. Aktivitas kita ini punya nilai nggak di hadapan Allah? Dan persoalannya suatu saat kita ini kan diminta pertanggungjawaban ketika pulang ke hadapan Allah. Yang kita bawa pulang, yang kita butuhkan bekal kita ini bukan dunianya, tapi adalah hasil dari amalnya. Karena itu ayatnya berkata setelah itu, Rabbi a'udni an askura nikmatan allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda. Supaya perbuatanku, supaya aktivitasku dengan syukurku ini, pekerjaan hamba ini jadi amal yang soleh. Nah, ketika perbuatan ini dibenarkan dan diridhai Allah, maka dia akan punya nilai di hadapan Allah. Nilai ini disebut dengan hasanah. Nah, ketika pekerjaan menjadi hasanah, poinnya ini dituliskan oleh malaikat perintah Allah itu jadi 10 poin. Jadi di Quran Al-An'am ayat 160. Manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang mengerjakan perbuatan amal soleh, kemudian dia punya nilai hasanah, maka punya poin di hadapan Allah 10. Baikkan. 10 itu jangan hitung 1, 2, 3, 4, 5 enggak. Jangan dihitung begitu. Kalau hanya dihitung begitu berarti pikiran kita terlalu sedikit, refleksi kita terlalu sedikit. Tapi kita coba perhatikan bagaimana gambaran hitungan yang disampaikan Rasulullah dalam menjelaskan ini. Jadi ketika orang beribadah ke masjid, baru datang saja, belum melakukan apa, orang datang ke masjid, baru datang saja, ini dari sebuah riwayat ini disampaikan dia sudah punya 25 kebaikan. Belum sholat misalnya, sudah punya 25 kebaikan. Jadi kalau kita tarik pola hitungan ini dalam nuansa apa ini itu pahala, maka kebanyakan berapa pahala yang kita dapatkan. Ini satu hasanah, nilainya 10. Nah, yang kita bawa ini nilainya ini. Kalau pekerjaan selesai pekerjaan, sholat selesai sholat. Jadi jangan dikira untuk mendapatkan perbuatan kasar itu terbatas pada perbuatan atau kegiatan atau ibadah spiritual saja. Kita sholat betul, sholat dapat pahala 10 kebaikan. Kita baca Quran betul, setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Kita keluarkan infak betul, setiap kita keluarkan akan dikalikan 7 tahun atau 700 kali lipat. Ada semua dasarnya.
Tapi jangan dikira terbatas pada amalan-amalan ritual saja. Semua pekerjaan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, jika diniatkan karena Allah, maka insya Allah menjadi amal soleh dan punya nilai hasanah. Makanya semua pekerjaan itu dibimbing, dan bimbingan ini yang kita sebut dengan doa. Jadi doa itu bukan hanya sebatas kalimat formalitas saja, enggak. Untuk mendapatkan keberkahan, kita perlu niatkan setiap aktivitas ini pada Allah. Silakan dicek. Semua aktivitas orang Islam dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua ada doanya. Bangun tidur ada doanya. Mau makan ada doanya. Pakai baju pun ada doanya. Masuk toilet ada doanya. Masuk diatur kaki kiri keluar kaki kanan, doanya juga berbeda. Datang ke masjid, masuk masjid kakinya juga diatur. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Kaki masuk masjid sama masuk toilet berbeda ada aturan. Semua diatur oleh Islam. Dan ketika kita lihat itu ibadah, kan dicatat oleh Allah sebelum mereka tadi. Jadi, aku rapal doa ini tidak masalah. Rasul mengatakan, jikalau kamu tidak tahu doanya, silakan baca Bismillahirrahmanirrahim, paling pendek Bismillah. Apapun pekerjaan tersebut, tidak harus sholat. Kegiatan fisik lainnya, ketika diniatkan oleh untuk Allah, insya Allah akan jadi nilai hasanah buat kita. Nyapu, beneran rumah pegawai kan? Toko bangun tidur sedungmo, gitu. Setelah itu sholat subuh, gitu. Setelah itu nopo masak, unggah-unggah, nepeni, nyapu, ngomel, ngomong anak. Kalau laki-laki kan sholat subuh, gitu. Sarapan, mandi, yang begawe sampai jam 4 sore, kali gitu dari jam 9 sampai jam 4 sore banyak kegiatan di rumah. Lakukan karena Allah. Karena kadang kita ini sok boten sadar pokoknya makan ya makan, masak ya masak, nyapu ya nyapu. Jadi ketika mau makan Bismillah minimal, mau minum Bismillah, nyapu Bismillah, mau tidur Bismillah. Semua aktivitas kita bukan nama Allah Bismillah. Dan dulu pernah kita sampaikan, Bismillah itu bukan hanya sebatas Bismillah. Bismillah, baknya itu mempunyai 14 arti. Ada fungsi apa ini? Pendamping dari fungsi pendekatan, fungsi tujuan, fungsi maksud. Jadi jika kita melakukan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada melakukan aktivitas misalnya, ya Allah saya lakukan aktivitas ini, saya lakukan nyapu ini, aku bisakan karenamu dan aku merasa diawasi olehmu. Ketika mau minum, ya Allah Bismillahirrahmanirrahim, aku akan minum ini karenamu dan merasa diawasi olehmu. Sehingga orang yang baca Bismillah ini nggak mungkin kalau minum sini kok. Aku yang muncul Gusti kok Bismillahirrahmanirrahim benar. Lagi di syariat nggak ada. Dan ini nggak main-main. Jadi misalnya ketika kita lupa membaca itu, berarti ya amalan itu tidak termasuk amalan soleh, sehingga tidak melakukan hasanah tadi. Dengan nyapu, saya nyapu pula, ya sehingga dapatnya dinyapu, nggak ada amal hasanah di hasanah. Maka semua aktivitas yang dikerjakan itu ada dua bonusnya. Satu, bahwa Allah akan berikan nilai pahala di dalamnya 10 poin, seperti tadi yang saya sampaikan, yang akan ikut sampai kita pulang ke hadapan Allah. Adapun lainnya yang kedua itu bonus berkahnya di dunia. Saya beri contoh misalnya, mohon maaf, dengan dahar. Apakah makanannya akan ikut ke atas? Tidak. Ketika Anda makan, Anda baca Bismillah, ya Allah saya makan karenamu, gitu. Nilai poinnya, nilai hasanahnya akan naik, dengan kenyang. Tapi kalau dia nggak baca Bismillah, dia itu kenyang, nggak ada nilainya sama sekali. Jadi makanannya itu ke atas, yang ke atas adalah poinnya. Dapat gaji, dapat gawe, itu bonus. Dan bonus itu nggak naik ke atas, uangnya nggak naik ke atas. Itu hanya akan punya nilai ketika jadinya gunakan jadi untuk amal soleh. Pakaian itu juga sama. Saat diaktif pakaian, kalau orang Islam ya, orang Islam kalau meninggal ya pakaian itu sama.
guru, bupati, presiden, agar yang Islam meninggal, gambarnya masih sih, pakainya sama kain kafan. Nggak ada yang lainnya. Kecuali kalau memang dia bukan Muslim, ada di luar Jawa misalnya, ada yang pakai jas, ada yang meninggal di kota malah dijoget-joget, dan macam-macam. Jadi pertanyaan yang terbesar pada ayat tadi, apakah setiap aktivitas kita ini punya nilai di hadapan Allah? Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan penyayang tanpa batas. Nah, sekarang perbuatan pekerjaan kita ini selama 40 tahun yang lalu atau lebih, 50 tahun yang ada, 60 tahun yang ada, ini kira-kira punya nilai nggak ya? Mudah-mudahan, insya Allah. Hanya persoalannya adalah di ayat tersebut disampaikan wa an amala sholihan tardo, supaya pekerjaan hamba ini jadi amal soleh, berarti ada amal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tadi sampaikan amal itu umum, setiap pekerjaan itu amal, bahkan amal pekerjaan amal. Ketika dikerjakan oleh Allah, itu adalah amal soleh. Jadi saya kasih perbandingan atau gambaran. Ketika kita umur 40, gambarannya 40 tahun ini, kita cakap kasih ini. Umur 40 tahun. Dari 40 tahun ini, jenengan sehari kira-kira berapa tahun? Ini agak sedino lah, sedino 24 jam. Jenengan sehari berapa jam? Dari sehari malamnya, sehari istirahat siangnya, sehari kekeselem. Nah, kira-kira kita hitung. Istirahat lah, rolas jam. Reading kita di 40 tahun berarti 20 tahunnya dengan tidur. 20 tahun tidur, 20 tahun aktivitas. Dari 20 tahun aktivitas ini, kira-kira yang untuk kegiatan aktivitas baik itu berapa tahun? Sedino mau 24 jam, rolas jam sehari, isi rolas jam gitu. Rolas jam tadi untuk aktivitas tadi misalnya punya pegawai 10 jam. Nah, saya petang jam, ngopo. Kita anggap paling di bawah 40 tahun dan 20 tahun untuk tidur, 20 tahun untuk aktivitas. 20 aktivitas tadi yang 10 tahun untuk aktivitas amal, yang 10 tahun aktivitas ya buka HP, ya dolan tanggane, nah itu dan itu. Yang 10 tahun untuk aktivitas amal tadi, kira-kira yang diterima berapa? Nah, kita hitung. Oh, judulnya ya positif. Artinya apa? Kalau kita sadar ada sesuatu yang kurang di kita, sementara kita ini akan berbuat pada Allah, maka orang yang cerdas, seperti yang Abu Bakar sampaikan tadi, pasti akan memanfaatkan sisa waktu untuk mengisi yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kata terbaik, kalau terbaik untuk mengisi itu, Abu Bakar ini minta petunjuk dari Allah. Bagaimana petunjuk yang dia mohonkan? Dan Allah langsung berikan kalimat yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar ini ketika mohon kepada Allah, kemudian disampaikan dalam Al-Quran, diberikan bimbingan dan sampai pada kita semua untuk kita praktekkan. Wa malah soal takwa, ya Allah bimbingin hamba untuk mensyukuri apa yang telah Kau berikan, dan dengan nikmat itu kami mampu mengisi sisa-sisa perjalanan hidup kami dengan perbuatan yang lebih baik, perbuatan yang soleh, perbuatan yang Kau ridhoi. Nah, bagaimana jenis perbuatan yang diridhoi oleh Allah? Ada dua. Pertama, menjaga hubungan baik dengan Allah. Allah. Hubungan baik dengan Allah ini bentuknya juga ada dua. Satu, menjaga perintahnya. Ini biasanya masuk dalam aspek ritual, sholat misalnya, setiap waktu sholatnya dijaga waktunya misalnya. Dan nanti yang diberikan oleh Allah pun juga luar biasa. Nanti ada satu rahasia yang sangat besar, bagaimana seorang yang mendekati Allah dalam keadaan sakit misalnya, sakit parah misalnya, Allah akan berikan percepatan kesembuhan. Akan memberikan satu hal yang luar biasa, yang bahkan secara medis ini mustahil atau divonis tidak akan sembuh. Jadi obat itu ada dua, penyembuh itu ada dua. Yang pertama disebut dengan dawa. Ada riwayat yang sampai kita dipuli dari dawa.
Setiap penyakit itu ada obatnya. Kita nggak mau kecuali mati. Jadi setiap apapun yang kita rasakan, sakit itu kalau kita telusuri, kita gali, kita belajar, kita mencari, maka akan ditemukan obatnya secara medis. Tapi ada kondisi medis itu nggak bisa mengatasi. Dan itu ada dua juga. Satu penyakit hati, bawaan roh spiritual kita, iri hati, dengki, stray, ini tidak bisa dicari obatnya. Dengan tidak apotek, mbak tugas obat dan obat ini tidak ada. Dengan ke rumah sakit, gitu, sudah ditemukan ada poli anak, poli gigi, poli jantung, gitu, tapi nggak ada poli iri hati, tidak ada. Jadi kebanyakan poli itu tidak ada, karena tidak ada obatnya. Jadi dan sifat ini berlaku juga pada yang fisik, yang secara medis mungkin sulit untuk ditemukan obatnya. Ini ada contohnya riwayat dari Nabi Zakaria. Kenal bukan Nabi Zakaria? Kenal bukan? Boten. Tahu boten. Yang kenal oleh Nabi yang betul. Nabi Zakaria ini beliau punya istri, yang istrinya ini divonis secara medis ini sudah menopause, sudah tidak bisa punya keturunan. Tapi apa yang dikerjakan beliau Nabi Zakaria? Beliau membangun hubungan ketaatan, kedekatan yang luar biasa dengan Allah, memohon kepada Allah. Beliau sholat di mihrabnya, kemudian dia tingkatkan zikirnya, kemudian dia dekatkan diri kepada Allah dengan kedekatan luar biasa sampai turunlah keberkahan pada suatu yang dianggap mustahil secara medis. Maka turun kita dan ini ada di Quran Al-Kalimah 38:39. Jadi di sana Zakaria ini sholat sambil berdoa. Jadi Nabi Zakaria sholat dan semua Nabi Rasul yang pernah bertugas di bumi ini sholat. Nabi Zakaria berkata, ya Allah, semua mengatakan bahwa hamba ini mustahil punya keturunan. Istri hamba ini divonis menopause, tidak mungkin punya keturunan. Maka hamba mohon padamu yang tidak punya batas dalam pemberian, yang mengabulkan semua doa, yang maha mendengar. Kalau kepadamu engkau tidak benarkan, terus kepada siapa lagi saya harus berdoa? Dia mohon kepada Allah untuk punya keturunan. Dan apa? Lantas Allah menjawab dalam surat 39 Al-Imran. Dan sekitar itu juga dengan penguatan sisi ritualnya, turun malaikat menyampaikan bahwa Allah dibasirkan Yahya diberi keturunan yang namanya nanti Nabi Yahya. Itu ada di Al-Quran. Nabi Ayub misalnya, Nabi Ayub itu dikasih apa? Penyakit ini juga dalam Quran juga ada. Al-Anbiya 384. Nabi Ayub itu dikasih Allah penyakit yang penyakit ini tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak akan dilalui oleh orang sesudahnya. Jadi yang menerima, yang mengalami ini hanya Nabi Ayub. Orang dulu nggak ada, setelah Nabi Ayub juga nggak ada. Seperti kita pun sudah nggak pernah mengalami sakit Nabi Ayub. Penyakitnya sangat unik dan medis pun mengatakan tidak mungkin bisa sembuh. Maka beliau Nabi Ayub mendekat kepada Allah dengan bermohon kepada Allah. Dan apa jawab Allah? Fastajabna. Jadi kami jawab doa Nabi Ayub, kami sembuhkan penyakitnya, kami kembalikan harta bendanya beserta keluarganya. Dan lihat ayat terakhirnya. Wa dzikra lil abdi. Wa dzikra lil abdi. Dan ini jadi petunjuk bagi hamba-hamba yang mau membangun hubungan baik dengan Allah. Artinya mereka akan ibadah. Abid itu orang yang senang beribadah. Dari kata abadah yang butuh. Sedangkan yang disembah namanya ma'bud. Kita menyembah namanya ma'bud. Makanya dalam Al-Fatihah kita sering sebut iya karena butuh. Iya karena butuh.
ia akan selamat. Dan di sini Allah mengatakan dalam diskusi bahwa Rasulullah ini menyampaikan kalau kita bermohon kepada Allah dalam sholat kita dan berkata iya karena butuh, iya karena selamat, ya Allah kami hanya pada Allah juga dan hanya pada kami mohon pertolongan. Aku ada kesulitan ya Allah misalnya. Ini penyakitku ini telah melukai saya, penyakit ini mengganggu saya dalam beribadah kepadamu. Karena sakit ini saya sudah tidak bisa lagi ke masjid misalnya. Maka kami mohon sembuhkanlah hamba ya Allah. Nah, jawaban Allah apa? Inilah perjanjianku dengan hamba. Jika hamba yang mengucapkan iya karena butuh, kalau hamba benar sholatnya sampai detik ini, aku akan kabulkan apapun yang kau minta. Ini sifat. Jadi ada di Quran surah Isra ayat 82. Itu Pak Ibu rahimahullah. Bagian yang kami sampaikan ini, kalau ada waktu bisa kita lanjut lagi. Intinya adalah setiap kegiatan aktivitas kita di luar ibadah ritual, di luar sholat misalnya, di luar puasa, di luar apapun ibadah maksud kita, kalau kita kerjakan baik makan, baik mandi, baik cuci piring, baik masak, baik bekerja dan sebagainya, ketika kita niatkan karena Allah, kita kepada Allah, lalu doanya sudah dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah semua kegiatan itu menjadi nilai hasanah buat kita, jadi poin buat kita untuk bekal kita ketika menuju kepada Allah. Karena pekerjaan itu ketika kita tidak menggunakan Bismillah, ya wis berlalu begitu saja. Nyaku ya nyaku bersih, tapi nggak ada nilai poin apapun di hadapan Allah. Sehingga paling buatan ya harus pokok Bismillah. Yang gue sadar Bismillah, mbak motor Bismillah. Nanti kan sudah terbiasa dengan otomatis akan mudah untuk meniatkan segala sesuatu itu dengan tempat Bismillah. Tapi kalau tidak, ya wis semua yang dengan kerjakan itu tidak ada nilai poin plus di hadapan Allah. Kecuali yang sholat mau, sholat zakat, kemudian kosong, lain-lainnya tidak ada. Padahal kegiatan sehari-hari yang kita lakukan di rumah banyak sekali. Dan insya Allah kalau itu kita kerjakan dengan niat ibadah, Allah akan memberikan poin untuk kita. Allah akan menjadikan kita menjadi amal soleh. Kemudian apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan salat Maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.